Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang tak kalah menarik tentunya yang kami suguhkan kepada teman-teman semuanya, yaitu dengan pembahasan inilah 3 opsi pengganti yang bisa menyelamatkan sayap kiri Manchester United ya. Siapakah dia? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Michael Carrick mendapat ujian besar pertama semenjak ia ditundukkan sebagai pelatih interim Manchester United. Kabar cedera dari Patrick Dorgu dapat tempat saat performa Manchester United mulai menanjak. Untuk Dorgu sendiri tampil sebagai kejutan terbesar di awal era Carrick tersebut, dan ia telah mencetakkan gol ke gawang Manchester City dan Arsenal, serta telah menunjukkan adaptasi mulus di posisi sayap kiri dalam formasi baru mereka. Yaitu cedera hamstring yang telah dialami saat melawan Arsenal membuat Dorgu diperkirakan menepi selama sekitar 10 pekan, dan ia juga berpotensi absen dalam 8 laga Premier League. Situasi ini juga memaksa untuk Carrick sendiri melakukan penyesuaian dengan opsi terbatas di sektor sayap, baik itu dalam sebuah keputusan soal pergantian Dorgu akan sangat menentukan stabilitas pemain Manchester United. Yaitu lantas siapa yang bisa menggantikan peran Dorgu itu sendiri? Yaitu adalah Mason Mount, opsi yang paling logis. Untuk dari Mason Mount sendiri, yaitu menjadi kandidat yang paling realistis untuk menggantikan Patrick Dorgu, dan ia sudah terbiasa bermain di sisi kiri sebagai gelandang serang pada era yang sebelumnya teman-teman. Dan untuk Mount sendiri yaitu memiliki etos kerja yang sangat tinggi, disiplin yang baik juga, dan karakter ini sejalan dengan pendekatan dari Carrick yang menentukan ya struktur dan keseimbangan tim itu sendiri. Meskipun dari kontribusi gol dari Mount sendiri belum konsisten semenjak bergabung dengan Manchester United, dan kemampuannya melakukan untuk hal yang dia sukai pada saat dia pressing ataupun hal-hal yang lainnya, juga memberikan solusi yang instan tanpa perubahan besar pada sistem itu tersebut. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya teman-temanku semuanya. Untuk saksikan Manchester United akan bertemu Fulham pada tanggal 1 Februari 2026, yaitu pada Liga Premier League jam 9 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Ahmad Diallo dan fleksibilitas posisi. Yaitu Ahmad Diallo sendiri telah menawarkan dimensi yang sangat berbeda, yaitu adalah pemain kidal ini sejatinya lebih nyaman di sisi kanan, tetapi juga mampu beradaptasi di sisi kiri jika dibutuhkan. Baik itu dalam sebuah fleksibilitas, Ahmad sudah terbukti ketika ia dimainkan sebagai bek sayap kanan yang sebelumnya. Baik itu dalam sebuah kecepatan dan dribble 1 lawan 1 tetap menjadi keunggulan utamanya. Yaitu namun dari Carrick sendiri tentunya harus berhitung matang, baik itu untuk menggeser terlalu banyak pemain dari posisi yang ideal, yaitu berisiko merusak kesederhanaan taktik yang menjadi kunci awal kebangkitan Manchester United. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Matheus Cunha dan skema alternatif. Baik itu dari Matheus Cunha sendiri bisa menjadi solusi, yaitu perubahan dari struktur lini depan dan paknya sebagai super sub, yaitu dalam 2 laga terakhir sulit diabaikan.
Baik itu Huka sendiri tampil sebagai eksplosif dan melakukan dari bangku cadangan termasuk gol penentu kemenangan di Emirates, dan pergerakannya di antara lini juga memberi variasi serangan yang signifikan. Dan jika Huka sendiri dimainkan semenjak awal, baik itu dari Carrick dan juga mencobakan untuk memindahkan dari Bournemouth sendiri ke sisi kanan dan memanfaatkan Huka dari kiri yang bergerak ke tengah. Skema ini juga memberikan sebuah fleksibilitas tanpa kehilangan daya gedor mereka, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah pembahasan pertengahan video kita untuk hari ini ya teman-teman. Bagi teman-temanku semuanya yang baru bergabung atau yang baru berjumpa dengan channel ini, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Untuk pembahasan di pertengahan segmen kita untuk hari ini, yaitu adalah Erik ya. Endrick, kebangkitan sang penyerang, 2 laga 3 gol 1 assist di Lyon teman-teman. Yaitu dari Endrick sendiri langsung menjawab keraguan ya dari Lyon sendiri dengan status peminjaman dari Real Madrid dalam 2 penampilan awalnya di Ligue 1. Dan ia telah mencatatkan 1 assist pada kemenangan 2-1 atas Brest dan hat-trick pada kemenangan 2-5-2 lawan Met tentunya. Performa di luar laga tersebut itu seakan menjadi bukti dari Endrick ya, untuk penyerang Brazil itu telah menunjukkan sebuah kepercayaan diri dan pergerakan yang tajam dan daya ledak yang selama ini jarang mendapatkan sebuah kesempatan di Santiago Bernabeu. Endrick sendiri telah menuai debutnya dengan dampak yang instan pada duel melawan Brest tentunya, dan ia lebih sering melihat mencari ruang di belakang di lini pertahanan lawan. Hasilnya, sebuah assist yang membuat dari Abner Vinicius sendiri menyelesaikan laga dengan kemenangan 2-1. Baik itu dalam sebuah statistik pertandingan yang telah menunjukkan Endrick unggul dalam upaya mencetak gol, dribble sukses, dan peluang yang telah diciptakan, tanda bahwa pengaruhnya hanya soal menuntaskan peluang jadi gol, tetapi juga membuka peluang bagi rekan setimnya tentunya teman-teman. Hanya beberapa hari kemudian tersebut untuk Endrick ya tampil sangat luar biasa, dan ia telah mencetak 3 gol, membuka skor dan mengandalkan keunggulan lewat serangan balik, dan telah menuntaskan hat-trick dan titik putih ya setelah dirinya dilanggar teman-teman. Dan untuk hat-trick sendiri disebut bukan hanya kemenangan pribadi publik Lyon, yaitu melainkan sebagai momen yang mengukuhkan betapa besarnya potensi yang bisa dimainkan bila diberikan menit bermain reguler tentunya. Ya, kenapa Endrick dilepaskan Real Madrid? Yaitu baik dalam sebuah keputusan, baik itu dari peminjaman Endrick dipandang sebagai upaya Real Madrid membantu si pemain ya, terutama setelah ia kerap duduk di bangku cadangan semenjak awal di bawah asuhan Xabi Alonso. Yaitu klub dan pelatih sepakat pinjamkan akan memberikan Endrick kesempatan tampil lebih sering di mempertajam kesiapan dari kompetitifnya. Ambisi yang membuat laporan tersebut berturut dengan kaitan peluangnya masuk skuad Brazil untuk turnamen besar tentunya teman-teman. Dan untuk Lyon sendiri pun ya beruntung untuk mendapatkan Endrick sendiri. Mereka kini juga memiliki pemain muda cepat tentunya, tak dikenal takut untuk pengiring dan punya insting yang akhirnya yang tajam. Untuk pelatih dan direktur olahraga klub dilaporkan tertarik untuk memperpanjang masa depan peminjaman jika performa Endrick berlanjut tentunya ya teman-teman, dan itu petanda bahwa klub melihat nilai strategis selain sekedar solusi untuk singkat di lini depan tentunya. Bagi Lyon sendiri yaitu adalah Endrick merupakan ya untuk menambah opsi rotasi dan ancaman kontra yang sulit dibendung oleh lini belakang tentunya.
kebangkitan karir Endrick ya. Itu 3 gol dan 1 assist dalam 2 laga yang berikutnya. Itu adalah merupakan bukti nyata bahwa menit bermain reguler membuat perbedaan. Bagi Endrick sendiri tentunya untuk momen itu penting agar kembali ke level yang diharapkan saat direkrut oleh Real Madrid. Baik itu yakni yang telah menjadi untuk penyerang saat ini siap bersaing di level tertinggi. Jika untuk konsisten ya, untuk konsisten sendiri itu pada masa depan untuk peminjamannya tersebut itu bisa mengubah narasi dan pemain muda yang sering masuk ke dalam bangku cadangan menjadi pilihan yang dipertimbangkan dalam skala klub besar ataupun nasional. Respon dari supporter dan media, dia juga terbilang positif dan sorotan kini bergeser ke apakah Lyon dapat mempertahankan Endrick lebih lama dan bagaimana Real Madrid menata kembali posisinya saat masa peminjaman selesai, teman-teman. Itu teman-teman ya, dan sekarang kita akan masuk juga dengan pembahasan yang tak kalah menarik di akhir segmen video kita untuk hari ini. Ya, bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Yaitu dengan pembahasan akhir yang akan kita bahas, yaitu adalah nasib Jose Mourinho di Liga Champions bergantung pada Alvaro Arbeloa. Apakah maksudnya akan kita bahas. Yaitu Jose Mourinho yaitu akan memimpin Benfica menghadapi Real Madrid pada laga fase Liga Champions 2025-2026. Pada laga ini juga digelar di Stadion da Luz ya, tentunya pada hari Kamis kemarin ya teman-teman. Yaitu pada hari Kamis yang depan ya teman-teman, atau bisa kita katakan pada hari Kamis yang akan datang tentunya. Yaitu dari Mourinho sendiri yaitu kembali bertemu Real Madrid dan klub yang pernah dipimpin di masa lalu. Yaitu namun kali ini juga dia akan memberikan sambutan yang hangat kepada Benfica, juga membutuhkan poin tambahan. Dan untuk Benfica sendiri juga menempati peringkat ke-29 klasemen sementara di Liga Champions dengan 6 poin dari 7 pertandingan. Kemenangan ini juga menjadi sangat penting untuk menjaga peluang lolosnya ke babak playoff. Hasil pertandingan ini juga ya teman-teman ya bisa menjadi penentu nasib dari Mourinho, yaitu di kompetensi Eropa pada musim ini, dan fokus utamanya pun tertuju pada strategi yang ditetapkan melawan tim kini diasuh oleh Arbeloa, teman-teman. Untuk Mourinho sendiri sindir Arbeloa. Apakah maksudnya? Yaitu pada laga tersebut menjadi reuni Jose Mourinho dengan Arbeloa, yaitu yang kini telah menggantikan Xabi Alonso di kursi pelatih Real Madrid, dan Mourinho baru-baru ini telah melontarkan komentar soal pelatih muda tanpa pengamanan klub besar yang membuat banyak pihak meloyor, teman-teman. Dan juga banyak pihak yang menyolot tentunya. Dan untuk Mourinho sendiri telah menekankan bahwa hal tersebut telah mengejutkan ketika klub-klub top dipimpin oleh pelatih dengan rekan jejak yang minim. Untuk sindiran itu juga pun dianggap tertuju pada Arbeloa yang masih baru memimpin tim utama Real Madrid. Saya terkejut bahwa klub terbaik dunia tersebut dikelola oleh pelatih yang tanpa jejak sama sekali. Baik itu di sisi lain juga ketika saya memikirkan ya tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah ya untuk kata the special on ya tentunya, yaitu adalah kata special one setelah kekalahan Benfica 2-0 melawan Juventus. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Arbeloa menjawab komentar Mourinho. Untuk Arbeloa sendiri merespon komentar dari Mourinho dengan tenang. Kalian tahu apa arti Mourinho bagi saya, dan jika pelatih seperti dia berbicara dan saya dengar untuk menganalisis, ujarnya. Yaitu meskipun Arbeloa juga relatif baru ya teman-teman ya dalam perannya sebagai pelatih utama, dan ia sudah mulai menunjukkan arah pemain Real Madrid, dan Arbeloa sendiri meraih 3 kemenangan dan 1 kekalahan ya teman-teman ya dari 4 pertandingan, yaitu pada laga terakhir Los Blancos
yaitu berhasil mengalahkan tuan rumah Villarreal pada laga La Liga. Hal ini juga sangat penting untuk menjelang duel krusial melawan Benfica di Liga Champions tentunya teman-teman. Dan untuk pembahasan yang berikutnya kita akan menambah lagi pembahasan yang menarik untuk teman-teman semuanya di akhir segmen ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang sangat menarik. Dan untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Casemiro bidik Piala Dunia 2026, performa di Manchester United jadi kunci. Apakah maksudnya? Yaitu Casemiro sendiri memasuki fase penting dalam karirnya menjelang Piala Dunia 2026. Untuk gelandang veteran itu berambisi membantu Manchester United lolos ke Liga Champions, tampil bersama Brazil di Piala Dunia, sekaligus mulai menatap klub baru. Meskipun telah berusia 33 tahun, peran dari Casemiro di lini tengah Manchester United masih terasa signifikan tentunya. Yaitu pengalamannya kembali terlihat dalam kemenangan atas Manchester City dan Arsenal terutama, yaitu saat berduel dengan Kobbie Mainoo. Yaitu di tengah rencana kepergiannya dari Old Trafford pada akhir musim, kontribusi Casemiro tetap menjadi faktor yang sangat krusial bagi sisa perjalanan Manchester United pada musim ini. Pilar pengalaman di lini tengah Manchester United. Untuk walaupun ya tak berada di puncak performa tentunya, untuk dari Casemiro tetap menjadi figur penting di Manchester United dan perannya kembali menonjol pada laga yang besar, yang dimana sebuah ketenangan dan pengalamannya besar menjadi sebuah keseimbangan tim yang selama ini bertugas sebagai pelatih atau kepala pelatih. Ruben Amorim juga telah menegaskan pentingnya Casemiro kini, baik itu dari Michael Carrick juga telah menegaskan akan mengandalkan gelandang senior tersebut hingga akhir musim tentunya. Kemenangan 2-3 atas Arsenal menjadi contoh yang sangat nyata dalam laga tersebut. Untuk Carrick sendiri telah mencatatkan untuk kemenangan keduanya atas Mikel Arteta dengan Casemiro diperkirakan kembali mengisi starting 11 saat Manchester United menghadapi Fulham tentunya. Menjaga konsentrasi jelang persiapan. Menjaga konsentrasi jelang perpisahan teman-teman. Untuk dalam kebugaran dan konsentrasi dari Casemiro sendiri juga dinilai sangat membutuhkan arah musim untuk Manchester United semenjak didatangkan dari Real Madrid pada tahun 2022 yang lalu. Dan ia juga menjadi sosok yang sangat paling berpengaruh di ruang ganti. Dan untuk Casemiro telah mengumumkan rencananya meninggalkan Manchester United saat kontraknya berakhir di akhir musim untuk menutup 4 tahun pengabdiannya di Old Trafford tentunya. Sebagian supporter menilai kepergiannya terasa terlalu cepat dan sementara yang lain untuk menyesalkan ia tidak bergabung dari Real Madrid pada fase yang lebih awal dalam karirnya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah mimpi besar di Piala Dunia. Yaitu pada musim panas nanti tentunya Casemiro akan tampil di Piala Dunia ketiga bersama Brazil, baik itu dalam tim nasional tersebut yang dia juga akan berusia 34 tahun saat turnamen itu dimulai. Setelah sebelumnya tampil di Rusia pada tahun 2018 dan Qatar pada tahun 2022, kedatangannya dengan Carlo Ancelotti semenjak masa di Madrid membuat kepercayaannya sebagai kapten tim nasional dengan catatan terhindar dari cedera. Casemiro juga diprediksi menjadi salah satu nama yang paling pertama ya teman-teman ya, salah satu nama pertama dalam skuad Brazil tentunya. Baik itu dalam wawancara untuk sebuah informasi ya teman-teman. Untuk Casemiro sendiri telah menjelaskan bagaimana performa di Manchester United berkaitan langsung dengan ambisinya di Piala Dunia. Tentu saja ketika berbicara tentang Piala Dunia tentunya, dan saya bisa tampil lebih baik di Piala Dunia, Anda harus bermain baik di klub tentunya.
Dan pada akhirnya juga ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah pada akhirnya satu hal yang akan mengarahkan ke hal yang lain lanjut dari Casemiro. Saya harus bermain baik di sini di Manchester United. Meskipun begitu, ia adalah merupakan sesuatu yang saya impikan setiap hari. Saya juga memikirkan saat terjaga tentunya, dan saya juga memikirkan saat tertidur. Inilah sesuatu yang sering saya pikirkan dan menjadi salah satu target besar saya pada musim ini, ujar Casemiro, teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini untuk teman-teman semuanya. Dan apapun yang kami sampaikan juga di video ini teman-teman, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja yang kami sampaikan. Jika ada kami salah kata teman-temanku semuanya, kami mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.